Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamal Habib Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam periode Madinah atau dakwah Nabi Muhammad di Madinah atau pada waktu setelah hijrah. Pengertian dakwah sendiri adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah dan akhlak Islam. Dakwah Rasulullah di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tinggal tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi Rasulullah menghabiskan masa hidupnya di Madinah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yasrib. Penduduk asli suku Aus dan suku Khazraj. Dan ada sebagian orang Yahudi juga yang menetap di sana. Faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah adalah: yang pertama, ada tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib karena pada tahun 621 telah datang 13 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqobah I. Tahun 622 Masehi, datang lagi 73 orang Yasrib ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah beserta pengikutnya. Disebut Perjanjian Aqobah II. Lalu akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah I berisi tentang mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam di anutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Lalu Perjanjian Aqobah II berisi penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyerahkan kepada sanak keluarga mereka. Lalu yang terakhir, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Faktor yang kedua adalah Rasulullah mendengar kabar tentang rencana pembunuhan atas dirinya oleh kaum Quraisy. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad akan menguasai Madinah. Rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh pemudanya yang terkuat. Nah, lalu setelah Rasulullah sampai di Madinah. Setelah Rasulullah tiba di Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah, beliau menjadi pemimpin penduduk kota itu. Ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Ini dasar-dasarnya. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam. Nabi mempersaudarakan individu-individu dari golongan muhajirin dengan individu-individu dari golongan ansor. Yang kedua, tempat pertemuan. Sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan persaudaraan tersebut, sarana yang dimaksud adalah masjid, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah secara berjamaah dan juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk berbagai hal seperti belajar mengajar, mengadili perkara-perkara yang muncul dalam masyarakat, musyawarah, dan transaksi dagang. Yang terakhir adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Lalu strategi dan substansi dakwah Rasulullah di periode Madinah. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk.
Lalu dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah antara lain mendirikan masjid. Yang pertama, beliau dahulukan mendirikan masjid sebelum bangunan-bangunan lainnya. Selain kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh Nabi dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor yang telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mencari keridhaan dari Allah semata. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harits bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya, tiap-tiap kaum ansor dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Lalu perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi disebut dengan Isak Madinah atau Piagam Madinah. Fungsinya adalah guna menciptakan suasana tentram di kota baru bagi Islam atau Madinah itu sendiri. Di antara isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi dengan kaum Yahudi antara lain, yang pertama, bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Lalu kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Itu isi dari perjanjian tersebut. Lalu ada lagi kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menasihati, tolong menolong melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Lalu bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah, inilah telah turun wahyu Allah yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat atau pidana, dan lain-lain. Dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam, sehingga semakin hari berpengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Negara Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah menjadi resah untuk memperkokoh dan mempertahankan keberadaan negara yang baru didirikan itu. Nabi mengadakan beberapa ekspedisi keluar kota, baik langsung di bawah pimpinannya maupun tidak. Hamzah bin Abdul Muthalib membawa 30 orang berpatroli ke pesisir Laut Merah. Ubaidah bin Haris membawa 60 orang menuju Wadi Robiah. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Hijzah dengan 8 orang muhajirin. Nabi sendiri membawa pasukan ke Abu'a, kemudian ke Buat dengan membawa 200 orang muhajirin dan ansor, dan ke Usyairiyah. Ekspedisi-ekspedisi tersebut sengaja digerakkan Nabi sebagai aksi-aksi siaga dan melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Nah,
Lalu hikmah sejarah dakwah Rasulullah antara lain dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram, persatuan dan saling menghormati antara agama. Ada di Quran surat Al-Imran. Ini menumbuh kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Lalu memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Lalu kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Terciptanya hubungan yang kondusif. Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah. Mencintai Rasulullah dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti merawat dan melestarikan ketakwaan. Gemar membaca buku termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, memelihara silaturahim dan rukun sesama manusia, khususnya sesama manusia yang melaksanakan rukun Islam, senantiasa berjihad di jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, bersikap sabar dan tidak merusak. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Jika ada kurang lebih, saya memohon maaf dan terima kasih jika sudah melihat video ini. Saya Muhammad Kamal Habib Lutfi, mohon undur diri.